Banyak yang bertanya-tanya, kalau dokter periksa kok cepat banget ya? Sudah tahu kan di balik cepatnya kita memeriksa itu ada keruwetan otak dan pemikiran seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ribet nggak dengernya tuh? Saya langsung ya. Oke. Oh ini slide-nya kok dari belakang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Dr. Siska Serlinda. Saya saat ini sedang menempuh studi di Anti-Aging Medicine di Fakultas Kedokteran Unmul. Jadi saya akan sharing hari ini beberapa ilmu yang saya dapatkan, yaitu tentang paradigma penuaan, dan sebenarnya semua sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Wayan Mustika tadi. Jadi sepertinya saya hanya akan memberikan beberapa poin-poin agar lebih mudah dimengerti. Jadi paradigma baru tentang aging, semua tahu, semua juga ingin bagaimana sih caranya menunda penuaan. Nah, di sini poin yang pertama adalah aging dianggap sebagai suatu penyakit yang dapat kita cegah, dapat kita obati, dan dapat kita kembalikan seperti semula. Dan yang kedua, manusia bukanlah orang yang terperangkap di dalam takdir genetiknya. Yang ketiga, penuaan terjadi karena hormon yang menurun, bukan karena usia kemudian hormonnya menurun. Ya, nah apa sih tujuannya kita mengetahui ini? Tujuannya adalah agar kita bisa memiliki panjang umur, di mana pada saat panjang umur itu juga dalam kondisi yang sehat, tidak hanya panjang umur saja, tetapi panjang umur life longer in healthy states ya. Jadi baik secara fisik maupun secara quality of life-nya. Nah, berapa sih usia Anda saat ini? Nah, seperti ini. Jadi tubuh Anda itu bisa lebih tua dari usia Anda sebenarnya. Di sini kita bisa lihat ada dua usia, di mana usia biologis itu adalah usia yang menurut kesehatan tubuh kita, organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang kedua adalah usia kronologis. Nah, usia kronologis ini sesuai kalau kita ulang tahun, seperti itu. Apa saja sih yang bisa membuat tubuh kita ini lebih tua dari usia kita sebenarnya? Sudah dijelaskan tadi oleh Bapak dokter, jadi ada dua pengaruhnya, dari luar maupun dari dalam. Yang dari luar maupun dari dalam ini yang pertama ada radikal bebas, yang dari tadi sudah disebutkan. Yang kedua ada penurunan level hormon. Yang ketiga proses glikosidasi, metilasi, apoptosis, penurunan imunitas dan genetik, kemudian gaya hidup dan diet tidak sehat, serta polusi lingkungan dan juga stres dan kemiskinan. Nah, apa sih radikal bebas? Jadi, radikal bebas ini adalah suatu molekul reaktif dengan satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan pada orbit terluarnya. Jadi, salah satu faktor yang menyebabkan penuaan adalah akumulasi dari kerusakan oksidatif ini yang disebabkan oleh tingginya radikal bebas dalam tubuh. Betul dikatakan bahwa radikal bebas memang ada dalam tubuh kita jika dalam porsinya itu memang untuk kesehatan tubuh, tapi akan menjadi masalah ketika sudah menjadi lebih tinggi. Lebih mudahnya nih, sepertinya banyak ibu-ibu juga yang join. Ibaratnya radikal bebas itu seperti Lydia ya, jadi tidak memiliki pasangan, sehingga dia mencari pasangan yang terdekat. Nah, ketika ini terjadi, ini akan merusak hubungan, ceritanya begitu ya, akan merusak hubungan kita dan merusak hubungan elektron lainnya. Nah, untuk mencegah proses penuaan akibat radikal bebas adalah dengan antioksidan. Jadi kita tangkal nih, ya kan? Antioksidan ini dapat mencegah teroksidasinya molekul lain oleh radikal bebas dengan cara mendonorkan elektronnya, sehingga radikal bebas menjadi stabil. Antioksidan dapat berasal dari dalam tubuh, endogen, ataupun dari luar tubuh, oksigen ya. Misalnya dari diet dan suplementasi makanan, seperti Samplus contohnya. Jadi sebenarnya Indonesia ini kan memiliki kekayaan alam yang luar biasa, sehingga di sini kehidupan sudah lebih mudah, sudah adanya teknologi. Di sini kita memadu padankan di mana ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, sehingga
tidak perlu lagi membawa kulit manggis kemana-mana atau misalnya harus mencari buah amla jauh-jauh atau harus membuat ekstrak dari meniran dan daun murbe seperti itu. Jadi kita olah dengan ilmu pengetahuan, dengan dosis yang tepat, kemudian dengan takaran yang pas, dengan teknologi sehingga sudah diakui secara BPOM dan institusi lainnya yang terkait. Untuk mengenai kelebihan dari kulit manggis, buah amla, meniran, dan kenapa daun murbe nanti akan dijelaskan oleh Dr. Ami. Sekian dari saya, semoga dapat meluruskan atau yang tadi masih bingung, semoga tidak tambah bingung dan saya kembalikan kepada MC. Silakan Mulia.